warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Prasidya Rahmatisha dan mulai dari dua. Oh ya, jadi kali ini kita akan menjelaskan topik mengenai asuransi sangat penting setiap kali libur akhir tahun. Ini kebetulan di tahun 2022 bulan terakhir, itu tepatnya di awal musim dingin. Jadi musim dingin ini merupakan musim opsional yang tidak ada di Indonesia dan negara tropis, tapi di negara sebelah Eropa dan Amerika, terkecuali Asia bagian timur. Jadi menurut menurut beberapa sumber ya, sumber berita, film layar lebar setiap musim dingin tuh selalu menjadi selalu ikonik bagi pecinta film layar lebar, terutama yang ditayangkan di TV. Ini biasanya akan mulai berlaku di akhir pertengahan di minggu ketiga bulan Desember sampai akhir awal Januari setiap tahunnya. Jadi kalau kalau kalian yang sudah pernah tahu, sekarang sudah terasing dengan judul-judul film lebar yang berkaitan dengan momen bertemakan hari liburan seperti Home Alone series, terus film lebarnya. Ya mungkin Home Alone series ini semakin macam magnet film lebar akan selama momen karena bertemakan liburan. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu kemungkinan besar semenjak pandemi itu film lebarnya agak mendominannya tuh cuman beberapa hari, minimal 10 hari. Kenapa? Karena beberapa alasan pandemi inilah yang membuat tayangan film lebarnya hanya dibatasi sampai 2019 saja. Tapi ya mungkin semoga aja tahun ini itu bisa naikkan film lebar tahun 2020 sampai 2021. Kenapa? Jadi semenjak era pandemi COVID ya, kayak lagi film lebarnya nggak pernah jarang tayangkan lewat OTT live streaming ya. Jadi makanya saya putuskan mereka, tapi terkecuali bagi Transmedia dan MNC yang menaikkan film lebar tersebut. Tapi kalau MTek kenapa bisa kekurangan seperti itu? Karena kan MTek itu kan punya film lebar opsionalnya kan dewa dari Screen Production, Cinema Pictures, Star Vision Plus, dan masih banyak lagi ya, terutama itu MD Pictures. Jadi oke, tapi sekali lagi buat MD Pictures nanti tahun depan ya, era mileniumnya sudah masuki usianya ke 20 tahun, yang artinya itu era mileniumnya, bukan era minum sih, peringatan era milenium untuk semua rumah produksinya MD Entertainment dan juga Cinemark mulai awal tahun depan, tepat tahun 2023, itu ditandai ketika Cinemarknya genap berusia 20 tahun dan juga MD Entertainment juga berusia 20 tahun, terutama MD lah, baik itu MD Animation, MD Pictures, MD Entertainment, MD Music. Jadi kenapa era tersebut bisa penting? Karena era milenium itu merupakan era awal berdirinya Cinemark dan MD Entertainment yang sama-sama dibentuk produksi dengan para seperti Rio Sutanto dan juga Manoj Hujabi. Oh ya, Manoj Hujabi sekarang udah genap berkontribusinya ke setengah abad ya. So, jadi kita berkaitan dengan musim dingin ini, film layar lebarnya saya udah pilih beberapa film judul film layar lebar menurut perkara menurut pas mau aku tonton ini. Walaupun sebenarnya kan ini kan kalau film lebar yang sekarang itu kan di TV itu kan udah mulai agak susah yang favorit aku karena didominasinya yang bukan favorit ya. Jadi aku udah pilih beberapa judul film lebar pilihan favorit aku yang akan tayang saat musim dingin ya. Ini sebenarnya sudah lama sekali sejak akhir tahun. Jadi zaman dulu tuh ya, ada sedikit aku mau menceritakan sedikit pengalaman nih ya. Sebenarnya film favorit aku kan pertama kali baru suka tuh sejak awal aku masuk SMP sampai sebenarnya SD. Tapi waktu itu masih belum TV dulu karena kalau belum bisa download. Cuma sering berjalan waktu tuh film layar lebarnya itu kalau bisa tanya itu saya kebiasaannya tuh harus tidur lebih awal atau nggak bisa tidur. Ya seperti itu kalau setiap kali musim akhir tahun seperti itu, dia cerita pengalamanku loh. Nah tapi kali ini saya akan membuat 60 beberapa judul film layar lebarnya seperti di kolom deskripsi di bawah ini ya. Kalian bisa pilih mau request film favorit aku apa aja yang sebagian besar akan di beberapa TV negeri serumpun. Seperti contoh di SCTV, SCTI, terus MNC TV, terus di TV 9, TV 3, dan juga Astro ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari ke 60 film favorit aku yang mau kalian suka supaya kalian tuh bisa ya supaya nanti kalau bisa TV itu bisa kenyataan. Nanti tapi kebetulan banget kan kalau di TV Malaysia itu kan dulu-dulunya kan agak lebih gampang ya menaikkan film lebar baik itu negeri tempatan maupun internasional. Tapi kalau di Indonesia sendiri kemungkinan akan bermulai pada sekitar tanggal 21-an lah. 21 sampai awal Januari ya setiap tahunnya. Jadi mau doanya buat kalian yang mau request film lebaran di bawah sini di kolom deskripsi ini, mau film apa ditayangkan di TV supaya nanti pada saat libur akhir tahun nanti ya saya bisa nonton film lebar sepuasnya ya. Tapi walaupun sekarang itu susah, jadi tolong doain aja ya. Jadi
Dua-duanya semoga bisa tayang, baik itu dari screenplay, yang screenplay itu kebanyakan screenplay film ya, karena kan screenplay film kan sangat identik dengan MTech itu sebagai produksi ini selain Cinemark dan Megacars Films. Begitu juga dengan SCTI yang berarti MNC Pictures ya, karena kan MNC Pictures ataupun yang lainnya yang tayangkan di ini. Jadi banyak yang bertanya juga, kalau si trilogi si Dylan dan si Dure movie series tuh sering? Iyalah, karena banyak yang mengkritik buruknya tuh merasa bosan. Tapi ini kan jadi sebenarnya tuh tradisi penting, karena kenapa? Karena kedua trilogi film series tersebut memang selalu ditayangkan pada saat momen setiap akhir tahun atau musim lebaran setiap tahunnya. Jadi anggap saja, jadi harus jangan menilai itu film bagus, karena kan kalau si dulu kan sudah ada sejak zaman tahun 90-an di RCTI. Sedangkan dia tuh bisa terrekod sebagai film trilogi terbaik dan Sepong Semua di SCTV seperti itu. Jadi anggap aja, jadi jangan menganggap remake itu tidak membosankan. Kalian sudah bagian melekat di tradisi masing-masing. Karena kelebihan dan kekurangan RCTI dan SCTV dan film itu kan harus berbeda-beda, nggak pernah ada yang sama. Tapi yang sama itu kualitas ceritanya bagus, terus alur ceritanya juga bagus, dan juga menjadi paling masterpiece dari sejak tahun 2018. Terus ini juga, terus ketika untuk bicara soal pertanyaan lagi, emang kalau film layar lebar yang tayang Trans 7 bisa di SCTV? Bisa, karena gini, film layar lebar yang dulu tayang di SCTV bisa aja berbolak-balik dari SCTV ke RCTI ataupun ke Trans 7 atau ke Trans TV. Begitu juga sebaliknya, atau juga tayang di net. Di kebetulan banget net juga menaikkan film layar lebar yang dulu tayang di SCTV. Ya itu memang merupakan karena memang peralihan dari semenjak ketika di SCTV harus berpindah lagi, bertransisi terus menerus sampai akhirnya secara yang sampai samanya seperti itu. Oke, jadi sebagai penutup kali ini, kalian bisa meluangkan libur atau dengan sekarang bukan hanya sekedar untuk merayakan momen hari besar ataupun berlibur keluar kota, keluar negeri, ataupun berkunjung ke rumah keluarga atau liburan. Kalian bisa juga isi kalian film lebar lewat TV digital atau lewat laptop ya. Tapi jadi sebenarnya tujuan dari kalian menonton lewat laptop itu bisa mencocokkannya itu supaya kalian tuh ketika film yang ditayangkan di TV aslinya, kalau ada yang di skip, inget-inget aja tuh tayangkan lagi, atau kalau bisa dicocokkan, atau kalau bisa sebelum hari H tonton dulu film lebar yang akan ditonton untuk keesokan harinya, supaya tidak untuk pengulangannya bisa sekaligus mereview film lebar bagaimana, seperti apa, dan bedanya yang ada tayang di laptop dengan versi download kalian dengan TV, supaya kalian tuh nggak merasa, kalian bisa cek di video sebelumnya jangan mengontrol jiwa dan stres ya. Karena biasanya kalau orang yang nonton film lebar di TV, kalau ternyata di skip, kita tuh bisa suka stres. Ngeselin banget sih. Bisa suka stres, bisa suka emosi bergejolak, karena merasa tidak terima nih. Gak terima dengan merasa sikapnya seperti buru-buru. Artinya, ya mungkin sikap terburu-buru manusia itu tuh ibarat kredis ramalan yang disik, karena ingin purpose selesai. Jadi, anggap saja di pelajaran buat kalian, untuk kalian tidak usah sikap terburu-buru seperti si kredis yang sering kali disik dalam setiap akhir film lebar. Oke, tuh video kali ini juga bisa bermanfaat. Dan nanti semoga nanti liburan akhir tahun nanti bisa bermanfaat dari tahun sebelumnya ya. Dan jangan lupa follow sosial media aku, komen dan sosial aku di sini untuk lebih tahu bagaimana, sebutkan apa saja di film lebar favorit kalian yang akan tayang di TV, di sesuai yang ada di kolom deskripsi aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.